dari dataran tinggi Tanah Besema, Gunung Dembu, Sumatera Selatan. Inilah berita Pagaralam Pos Channel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berita Pagaralam hari ini bersama saya Mbak Dwi di Pagaralam Pos Channel. Di sini saya bersama Mbak Cepi. Untuk hari ini Mbak Cepi ada berita apa saja? Tentunya banyak sekali berita Pagaralam hari ini. Salah satunya, event Adventure Off-Road Bekicak 2020 di Tanjung Sakti, Kabupaten Lahad berlangsung sukses dan lancar. Berikut liputannya. Adventure Off-Road Bekicak 2020 sukses. Wako, ide cemerlang bantu peningkatan ekonomi kreatif masyarakat. Wali Kota Pagaralam Alfian Maskodi Asari yang dipercaya sebagai leader pada event Adventure Off-Road bertajuk Bersama Kita ke Puncak Bekicak tahun 2020 di Tanjung Sakti, Kabupaten Lahad mampu menakodai para off-roader dengan baik dalam mengarungi medan ganas dan ekstrim di sepanjang lintas Adventure Off-Road. Event berlangsung sejak 28 hingga 30 Oktober 2020, berjalan sukses dan lancar. Selain sukses mengadakan event Adventure Off-Road Bekicak, Kapian juga menghadiri peresmian agrowisata Tanjung Sakti yang diresmikan oleh Gubernur Sumatera Selatan Haji Arman Deru di Sindang Panjang, Kecamatan Tanjung Sakti, Pumi, Kabupaten Lahad. Wali Kota Pagaralam Alfian Maskoni Asa menyatakan bahwa event Bekicak digelar oleh Harno Joyo selaku pemilik objek wisata Desa Sindang Panjang. Tujuannya adalah untuk mengangkat potensi wisata Tanjung Sakti dan Pagaralam, sehingga makin banyak wisatawan yang datang ke Tanjung Sakti dan Pagaralam. Event Adventure Off-Road Bekicak di Tanjung Sakti, Kabupaten Lahad merupakan ide yang sangat cemerlang, yang sangat membantu peningkatan ekonomi kreatif masyarakat di sekitar Tanjung Sakti, Pomo, tutur Kafian. Selain itu, sebut Kafian berterima kasih lagi kepada Pagaralam turut mendapatkan imbasnya, karena villa dan hotel Pagaralam yang sebagian besar masyarakat dari luar daerah itu di samping tinggal di homestay Tanjung Sakti, sebagian lagi tinggal di hotel atau villa Kota Pagaralam. Edo, Pagaralam Pos Channel. Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa Kemendikbud melakukan penelitian langsung ke Kota Pagaralam. Ini tayangannya. Kebangsaan dalam tradisi lisan sudah dikenal luas di Nusantara, termasuk di Besebah. Buktinya semangat kebangsaan yaitu tentang nama tokoh Majapahit termuat dalam tradisi lisan Besema. Dalam benang merah dari wawancara yang dilakukan 4 peneliti dari Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Mereka melakukan penelitian langsung ke Pagaralam. 4 penelitian itu ialah Abdurrahim M. Hum, Dr. Anda Atisa, Purwaningsi M. Hum, dan Dia Sulislastri M. Hum. Mereka meneliti dengan metode wawancara di kediaman Harumi Tadu SH di Dusun Alun 2, Kelurahan Alun 2, Kecamatan Pagaralam Utara. Selain tadu narasumber penelitian ini, diantaranya adalah Madilani, Agustian Basrun, Ian Wari, dan lainnya. Kami ingin menunjukkan kepada masyarakat bahwa kebangsaan sudah berbentuk jauh sebelum proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia, 17 Agustus 1945. Buktinya adalah dalam tradisi lisan, salah satunya di Besema ini, dikenal nama tokoh dari Majapahit, ujar Abdurrahim. Dikatakan Rohim, pihaknya mengidentifikasi bahwa Pagaralam merupakan salah satu lumbung tradisi lisan, yaitu guritan. Dalam tradisi lisan ini, lanjut dia, pihaknya mendapatkan benang merah bahwa kebangsaan sudah dikenal sejak dulu. Kami akan eksplor ini dan insya Allah akan kami buat dalam bentuk buku, tuturnya seraya menambahkan. Pihaknya juga sudah melakukan penelitian di daerah lainnya. Edo, Pagaralam Pos Channel. Libur panjang belum lama ini, situasi Kamtib di Kota Pagaralam aman dan kondusif. Kasus curas-curat dan curanmor untuk sementara ini nihil. Berikut liputannya. Kerahkan 148 personil gabungan PAM libur kondusif nihil 3C. Libur panjang sejak Rabu lalu, situasi Kamtib di Kota Pagaralam aman dan kondusif. Hal ini disampaikan Kapolres Pagaralam AKBP Doli Gumara, SIK MH didampingi Kabak Op Kompol Tertelaum Bandua. Kunjungan wisatawan di Kota Pagaralam meningkat. Kita bersama personil gabungan TNI Polri tetap siaga selama liburan.
Alhasil, untuk sementara giat pengamanan di wilayah Polres Pagar Alam aman dan kondusif. Kasus curat dan curanmor untuk sementara nihil, ujar Kapolres. Dalam pengamanan ini, lanjut Doli, juga melibatkan personil Satpol PP, Disub, dan Dinkes sebagai wujud pelayanan kepada masyarakat, bersiaga di sejumlah tempat objek wisata yang ada. Ada sekitar 15 objek wisata yang disebar anggota, gabungan satuan, dan polsek-polsek. Anggota sudah kita sebar di 15 titik lokasi objek wisata yang ada di wilayah hukum Polres Pagar Alam. Setiap lokasi sekitar 5 hingga 10 personil. Kita siagakan, sedikitnya 148 personil gabungan dikerahkan. Dia menyebutkan adapun lokasi pengamanan selama weekend, lalu diantaranya Curug Embun, Curug Mangkok, Dempo Park, Air Terjun, Tujuh Kenangan, Hutan Bambu, Tebat Reban, Vapor, Waterpool, Tugu Rimau, Tangga 2001, Ozil Garden, Grand Parade, Taman Mr. D, dan Camping Ground. Selain itu juga Bandara Atung Bungsu, Liku Nikat, dan Liku Lematang. Lanjut dia, dengan adanya pengamanan ini bisa memberikan kenyamanan bagi wisatawan yang berkunjung ke Kota Pagar Alam, serta menciptakan situasi tertib yang aman dan kondusif selama liburan, melibatkan personil pengaman yang ditempatkan pada masing-masing lokasi wisata dengan sasaran antisipasi 3C. Edu, Pagar Alam Post Channel. Memperingati anniversary Pantermania Korwil Pagar Alam ke-3 tahun, digelar sejumlah giat dibalut dalam bakti sosial. Berikut liputannya. Edukasi baksos hingga bagi masker. Memperingati hari jadi atau anniversary Pantermania FEM, Koordinator Wilayah Korwil Pagar Alam ke-3 tahun, anggota FEM menggelar sejumlah giat yang dibelut dalam aksi edukasi dan bakti sosial. Pada giat edukasi dan baksos ini, lokasi pangkalan ojek serta mendatangi masyarakat yang membutuhkan bantuan. Jadi fokus titik penyaluran di giat baksos dengan menyalurkan sejumlah bantuan bahan pokok. Selain itu, dengan adanya situasi pandemi COVID-19 serta dibarengi dengan momen libur panjang saat ini menjadi intensi bersama, termasuk pula PM Korwil Pagar Alam selaku klub atau komunitas dalam masyarakat untuk bersinergi menjalankan protokol kesehatan podcast COVID-19. Menurut Matius, sebagai komunitas bagian dari masyarakat khususnya PM Korwil Pagar Alam turut berempati atas meningkatnya kasus COVID-19 serta berkewajiban ambil bagian dalam partisipasi pencegahan COVID-19 dan mendukung upaya-upaya kontribusi terhadap masyarakat yang berdampak COVID-19. Kita akan terus memperbanyak kegiatan sosial. Hal ini sesuai salah satu arahan yang telah disampaikan BPO Pusat pada saat penyampah dulur PM Sri di Palembang, termasuk pula di dalam giat sosial pembagian masker yang kita galang melalui edukasi dan baksos. Tandas Matius, Edu, Pagar Alam Post Channel. Untuk berita selanjutnya, pembangunan sektor infrastruktur jalan terus dilakukan. Tahun ini sekitar 30 km di wilayah kota hingga pelosok dilakukan pengaspalan. Ini tayangannya. 30 km akses Pagar Alam dihintamkan, peningkatan jalan kota hingga pelosok. Pembangunan di sektor infrastruktur jalan terus dilakukan tahun ini. Sekitar 30 km di sejumlah titik, baik di wilayah kota hingga pelosok dilakukan pengaspalan. Ada belasan titik jalan yang kita aspal, baik itu di kawasan kota hingga pelosok, ucap Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Pagar Alam, A. Farliansa STMM, melalui Kabid Bina Marga Ardiansa STMM kepada Pagar Alam Pos. Disebutkan Ardiansa untuk di wilayah Kota Pagar Alam sekitar 8 titik, seperti di kawasan Air Perikan yang menghubungkan Jalan Jambat Akar, Jalan Cikdin, Jalan Widana Gani, akses Terminal Lendagung, Jalan Suprapto, menghubungkan Tanjung Aro, kawasan Perumnas Talang Sawah, kawasan Mekar Alam, Talang Jelatang. Untuk sumber dananya, lanjutnya melalui suntikan dana pusat dan provinsi. Ada 10 paket kegiatan yang masuk dalam APBD, perubahan 3 paket kegiatan suntikan Bagub reguler ditambah 2 paket kegiatan melalui DAK reguler. Pengaspalan ini katanya merupakan upaya yang dilakukan Pemkot Pagar Alam melalui Dinas PUPR untuk membenahi infrastruktur jalan, mengingat untuk mempercepat pembangunan tidak dimungkinkan mengandalkan APBD Kota Pagar Alam. Sementara pembangunan askes di pelosok, jawab Ardiansa, ada pembangunannya di tahun ini
juga ditargetkan selesai akhir tahun ini. Itu artinya Pemkot Pagar Alam tidak hanya fokus jalan perkotaan, namun juga di pelosok, agar dampak dan manfaat pembangunan infrastruktur juga dirasakan merata oleh masyarakat Pagar Alam. Ardiansa menyebutkan di kawasan Kecamatan Dempo Tengah, yakni sepanjang jalan Persira Jemair, yaitu mulai Simpang 3 Joko, Sumber Jaya melalui sumber dana APBD P. Selain itu, melalui suntikan dan Bangup untuk menandai perbaikan jalan Rimba Candi yang menghubungkan sebidang alas. Perbaikan kedua akses tersebut saat ini sedang persiapan pengaspalan, sementara pengerasan di sejumlah titik pun sudah dilakukan. Kita harap nantinya bisa mendukung kelancaran transportasi untuk mengangkutan hasil panen, baik di sektor pertanian ataupun perkebunan. Edo, Pagar Alam Post Channel. Berita terakhir Pagar Alam hari ini, pelanggan PLN di 4 Lawang diingatkan agar tidak menggunakan listrik PLN secara ilegal. Ini tayangannya. PLN ancam pidana pengguna listrik ilegal. Pelanggan PLN di Kabupaten Palawang diingatkan agar tidak menggunakan listrik PLN secara ilegal, sebab pengguna listrik secara ilegal dapat menyeret pelaku ke sanksi pidana seperti denda dan penjara. Kepala Unit Layanan Pelanggan PLN Kabupaten Palawang Anggun Haryadi menjelaskan jika hal itu diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang ketenaga listrikan. Di samping melanggar undang-undang, pengguna tenaga listrik secara ilegal dapat membahayakan pelaku sendiri dan juga orang lain. Salah satunya dapat menyebabkan kebakaran, mengganggu pelayanan PLN bagi masyarakat, dan bahaya sengatan listrik yang dapat menyebabkan kematian. Bagaimana jika terjadi kerusakan pada KWH meter? Pelanggan, kata Anggun, dapat segera melapor ke PLN 4 Lawang dan petugas PLN akan mendatangi rumah pelanggan tersebut untuk melakukan perbaikan. Namun jika kerusakan itu mengharuskan penggantian KWH meter yang baru dan ternyata harus menggunakan pergantian baru yang cukup lama. Pelanggan minimal harus memiliki surat keterangan dari petugas jika harus menyambungkan listrik tanpa KWH meter. Yang penting ada suratlah dari petugas PLN untuk masalah sebelumnya meteran menjelang penggantian baru, tandasnya. Edo, Pagar Alam Post Channel. Terima kasih telah menyaksikan tayangan kami di Pagar Alam Post Channel. Jangan lupa like, subscribe, dan komen. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.